Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan. Eee, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai soal dari mata kuliah pemrograman lanjut. Baik, eee, kita langsung saja mengerjakan soal nomor 1. Penjelasan soal pertama, perkalian matriks tanpa nampi. Depth matrix multiplication. Kita mendeklarasikan function bernama matrix multiplication berisi param mat1 dan mat2. Lalu if-len mat1 indeks 0 tak sama dengan len mat2, artinya jika kolom matriks ke-1 indeks ke-0, karena matriks itu kan biasanya dia kolom dan barisnya sama ya, jadi kita ambil sampel aja 0. Saya bisa 1 juga, bisa 2, tapi kita ambil aja 0. Tidak sama dengan len mat2, ini berarti barisnya. Jika kolom tak sama dengan baris, maka jika kolom matriks pertama tidak sama dengan baris dari matriks kedua, maka dianggapnya nggak valid. Kalau nggak valid berarti tampilkan pesan jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Lalu di sini kita melakukan inisialisasi matriks yang nantinya akan menampung hasil perkalian dari matriks ke-1 dan matriks kedua. Itu kita loop, biasanya kan for i in rank gitu ya, atau for j in rank, tapi di sini for underscore in rank, artinya tuh underscore di sini tuh not used sebenarnya. Jadi bisa kita abaikan. For i in rank len mat1 ini dia bikin kolomnya ya, kolom matriksnya, dan ini adalah dia iterasi ini membuat baris matriksnya. Dan isinya adalah 0. Jadi kalau kita bisa representasikan kayak result itu hasilnya seperti ini. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oh, sorry. Nah, hasil dari result ini seperti ini. Dia akan mengikuti panjang length dari perkalian matriksnya. Jadi kalau matriksnya perkalian 2 dimensi, dia akan 2 dimensi juga. Kalau 3 berarti dia akan 3 juga. Oke, nah kita ke selanjutnya. For i in rank berarti ini akan kita akan iterasi untuk matriks yang pertama, ini berarti baris. For j in rank kita akan iterasi juga matriks yang kedua, berarti ini adalah kolom, dan k ini adalah untuk melakukan perkalian ya, matriks pertama dan yang kedua, dan diakumulasikan nanti ditaruh di result ini. Oke, langsung misalkan kita ambil sampel aja. I-nya adalah 0, J-nya juga 0, dan K-nya juga 0, berarti 0, 0. 0, 0 artinya ini 0 dan 0, berarti kita akan naruh di sini. Di sini berarti 0, 0, matriks ke 1, 0, 0 berarti 1 kan. 1, 1 dikali K-nya juga 0 juga, 0, 0 berarti 9. Berarti 1 kali 9 ditambah, kita loop lagi karena ada 3 kan tadi. Berarti ini adalah masih 0 juga. 0 masih di 0 juga, berarti mat 1-nya 0, 1, 2 berarti. Dikali 1, 0. 1, 0 berarti ke sini ya, ke bawah 6. Jadi dikali 6 ditambah, kita loop lagi yang terakhir, ini masih 0, 0 juga. Ininya 0, karena ininya masih 0 karena belum loop, masih di loop, kita masih di K. Sekarang 0, 0 dikali 2 berarti 3. Tambah 3 dikali K-nya juga udah 2, 2 kali 0, 2 kali 0 ya, karena J-nya juga masih 0.
20, berarti 20 tuh berarti ini ya, 3. Berarti 3 sama dengan 1 kali 9, 9, 2 kali 6, 12, 9 tambah 12 tambah 9 sama dengan 30 ya. Berarti 30. Nah, berarti nanti di sini isinya adalah 30. 30. Oke, kita lanjut ke iterasi. Berarti di sini udah nggak loop lagi kan. Dia akan naik ke J. Nah, J berarti sekarang adalah 1. Berarti 01. Berarti dia akan naruh di sini kan selanjutnya nih. Dia akan naruh di sini. Nah, berarti 01 ininya masih 0 karena kita masih di J. Berarti 0, K-nya juga balik lagi ke 0, berarti 0, 0, 1 lagi. 1 dikali K-nya, K-nya 0. Nah, sekarang J-nya 1 kan. Berarti J-nya ini 01 nih. Ya kan? Berarti J-nya adalah 8. Berarti 1 kali 8. Ya kan? 1 kan ininya 00 berarti 1. Ininya K-nya 01 berarti 8. Berarti 1 kali 8. Terus loop lagi. Sekarang karena masih sama ini berarti 01 ya. Nah, ini 0 K-nya 1 juga. 01 berarti 2. 2 nih udah. Kali K-nya 0 0 1 1 1 ya. Sorry, 1 1. Ya kan K-nya kan naik tadi jadi 1. Ini J-nya juga udah 1 berarti 1 1 dia ke 5. Berarti ini jadi 5. Naik lagi plus plus K-nya sekarang K-nya 2 masih sama. K-nya 2 berarti 02 02 3 nih. 00 01 02 3 sekarang 3. Ini berarti 21 ya. 21 ini berarti ya. Ya sih. Berarti di sini jadi 2. Nah, berarti tinggal kata kali aja 1 kali 8 8 2 kali 5 10 3 kali 2 6. Berarti 8 tambah 10 18 8 8 tambah 10 18 18 tambah 6 24 ya. Berarti di sini adalah 24 dan begitu seterusnya sampai apa namanya sampai matriks ini terisi semuanya sampai si I-nya juga akan loop lagi sampai 2 gitu. Karena 3 kan 0 1 2. Nah, kita setelah itu dia akan setelah selesai semuanya I-nya iterasinya dia akan mengembalikan result yaitu mengembalikan hasil perkalian dari matriks pertama dan matriks kedua. Nah, ini contoh penggunaan matriksnya misalkan kita apa namanya? Kita buat matriks pertama ini, lalu ini matriks keduanya, lalu kita panggil functionnya yang tadi muat matriks multiplication, kita masukkan argumennya matriks pertama dan matriks kedua. Nah, ini berarti adalah hasil perkalian dari matriksnya. Nah, jika kalau hasilnya tidak returnan, tadi kan ada returnan tuh. Nah, jika tidak returnan berarti ada. Nah, dia akan menampilkan pesan hasil perkalian matriks karena ini dia apa namanya? Dia bentuknya seperti array, maka kita harus iterasi juga for row ini berarti nanti merepresentasikan isi-isinya. Ini hasil matriksnya kita print seharusnya sama dengan tadi. Nah, tadi kan sudah kita tes juga tadi perkalian matriks yang pertama kan 30 ya. 30, yang kedua 24. Dan yang seterusnya adalah sampai matriksnya itu habis perkaliannya. Begitu penjelasan untuk soal yang pertama. Demikian penjelasan soal selanjutnya yaitu penggunaan record dalam binary tree. Di sini kita mendeklarasikan kelas yang bernama tree_node. Lalu di sini ada inisialisasi kelasnya. Ada param file sama dengan non berarti dia bisa bernilai empty.
Lalu file ini nantinya akan menjadi akan di-set ke variabel file juga ya menggunakan self. Self ini kayak dia memanggil properti yang dimiliki oleh kelas tree node ini. Lalu karena ini adalah tree, dia memiliki properti left dan properti right. Nah, pada saat pembuatan awal, dia left dan right-nya masih belum menunjuk ke manapun. Dia masih none. Gitu. Lalu di sini kita tree node sama dengan satu, artinya kita mengisi tree node-nya itu dengan nilai 1. Lalu kita simpan ke dalam variabel namanya root. Berarti root-nya adalah 1. Berarti bisa seperti apa, kalau direpresentasikan akan seperti ini, 1. Lalu root lab-nya yang tadi, root lab-nya kan dia punya properti itu. Nah, root lab-nya 2. Berarti lab itu ke kiri, berarti root.lab artinya setelah dari root dia ke lab, artinya nilainya 2. Berarti ini akan ditaruh di sebelah kiri dari root-nya. Bisa lihat seperti ini gambarannya. Lalu tree node kita panggil lagi kelas tree node itu, lalu kita isi dengan nilai 3. Nah, dia ditaruh ke root.right. Nah, root.right berarti isinya adalah 3. Berarti root-nya 1, root left-nya 2, dan root right-nya adalah 3. Dan kita buat lagi sekarang, manggil lagi tree node 4. Nah, ini dia disimpan ke variabel namanya root.left, artinya root-nya kan 1. Dot left berarti 2, dot left lagi berarti ke kiri lagi. Berarti ke kiri dari 2 artinya. Nah, si 4 ini berarti disimpannya ke kiri dari 2. Berarti ya jadi anaknya 2 di sebelah kiri. Lalu kita panggil lagi tree node 5 dan dia ditaruh di right ya. Berarti dia merupakan anaknya 2 di sebelah kanan. Berarti root.left, root-nya itu kan 1, left-nya 2, lalu ke kanan lagi dot right 5. Berarti 5 itu ditaruh di situ. Oke. Atau secara kalau direpresentasikan akan seperti ini. Ini root-nya 1, lalu root.left 2, root.right-nya 3, root.left left-nya 4, root.left.right-nya 5. Nah, kalau kita panggil harusnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat root-nya 1, root.left.file artinya root.left.file itu berarti value dari root.left ya, 2, lalu root.left.right, nah loop root.left berarti sini dot right ya, 5, berarti ini 5 dot file, lalu root.left kan, terus file 4, yang terakhir root.right.file di 3. Itu berikut penjelasan mengenai konsep penggunaan record dalam binary tree. Demikian. Selanjutnya mengenai stack. Di sini kita mendeklarasikan kelas bernama stack. Lalu kita buat konstruktornya. Di sini dia memiliki variabel namanya items ya. Isinya adalah array. Empty array karena stack ini kan nanti akan menyimpan banyak value ya. Stack ini dia memiliki sifat last in first out. Jadi yang pertama kali, yang terakhir kali masuk ke dalam stack, maka dia adalah yang pertama kali akan dikeluarkan dari stack gitu. Jadi yang terakhir kali dimasukkan ke stack, maka dia yang akan pertama kali dikeluarkan dari stack. Nah, last in first out. Last berarti last terakhir kali masuk, pertama kali dikeluarkan kayak gitu.
Lalu kita di sini buat function namanya isEmpty, berarti ini sebenarnya fungsinya untuk ngecek eh, self.item sama dengan empty array. Berarti kalau dia si stack-nya itu adalah kosong, dia akan bernilai true. Berarti isEmpty itu true jika stack memiliki setidaknya satu nilai dan false jika stack adalah empty. Nah, ini kita function push. Nah, function push ini sebenarnya kayak insert ya. Insert value ke dalam stack. Nah, di sini self item berarti value-nya self.items.append ini berarti kita masukkan ke dalam array itemnya, menambahkan value ke dalam stack dengan aturan last in first out. Berarti yang terakhir masuk, yang pertama kali dikeluarkan. Jadi kayak tumpukan buku lah. Yang pertama kali, yang terakhir kali ada di dalam tumpukan buku itu, yang pertama kali diambil juga kan. Dan yang pertama kali ditaruh di dalam tumpukan buku pasti yang terakhir kali diambil gitu. Karena masih ada tumpukan-tumpukan di atasnya. Lalu selanjutnya kita buat function pop. Pop ini sebenarnya kayak mengambil. Pop ini self.items.pop gitu. Berarti mengembalikan value dari stack yang paling terakhir atau menghapus value dari stack yang paling terakhir. Nah, karena kan tadi stack ini sifatnya dia akan mengambil yang paling terakhir kan, last in first out. Berarti pop ini kayak menunjuk yang paling baru gitu, menunjuk yang paling terakhir lah. Pick ini sebenarnya pick ini itu pick self item self.items kan items ini array kan. Len self.item len ini berarti dia length self.items dikurang 1. Berarti dia sebenarnya mengembalikan objek paling terakhir T atau paling top lah, paling atas gitu, mengembalikan objek paling terakhir di insert. Jadi yang paling terakhir di insert akan diambil sama dia. Self.item.pick si pick ini. Size ini berarti panjangnya dari si stack. Self.items len berarti mengembalikan value integer ini. Kalau ini mengembalikan value-nya ya. Uh, 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 print all items. Print all items itu sebenarnya kayak mendisplay elemen yang ada di dalam stack. Lalu ini kita apa namanya? Kita deklarasikan main menu. Main menu ini apa namanya? Sebenarnya nanti usernya akan menginputkan gitu ya. Ke konsol pilih Y atau tidak gitu. Nah, ini akan menampilkan menu aplikasi stack. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop, yang ketiga ada check empty, yang keempat dan seterusnya sampai yang keenam. Nah, jika pilihannya adalah satu, maka dia akan memanggil push ya, push ke objeknya. Nah, kalau pilihannya dua, maka dia akan menghapus pop tadi. Kalau yang ketiga dia akan berisi informasi stack ini empty atau tidak gitu. Kalau dia empty berarti true, kalau tidak empty berarti false. Lalu pilihan keempat adalah objek paling terakhir atau paling teratas atau paling top lah dari si stack itu. Yang kelima adalah panjangnya dari stack. Yang keenam menampilkan semua item yang terdapat di dalam stack. Yang keenam jika user menginputkan 6 berarti n berarti dia ya tidak akan masuk ke pilihan 1 2 3 sampai 6 ini gitu. Nah, ini if name sama dengan main ini sebenarnya kayak function main-nya. Jadi ini yang akan pertama kali dipanggil oleh si program tersebut. Program ini akan pertama kali menjalankan ini. S sama dengan stack, kita membuat objek namanya S dari kelas stack.
Lalu s.main_menu, s ini memanggil fungsi main menu, yaitu adalah ini. Jadi nanti akan memanggil ini karena main menu ini isinya itu sebenarnya pilihan, jadi otomatis nanti akan memanggil push, memanggil pop dan sebagainya bergantung kepada apa yang diinputkan oleh si user. Oke, mari kita coba programnya. Misalkan kita pilih satu push, kita masukin objeknya 2, lalu kita cek empty. Nah, dia kan false karena ada di dalam stack ada value-nya kan. Kita pilih 4, tampil objek terakhir. Nah, objek terakhir 2 kan. Kita push lagi. Terus kita cek print small item. 2 dan 4 ya. Oke, kita coba pop. Nah, dia akan menghapus yang paling atas kan. Kita cek lagi. Nah, sekarang tinggal 2. Oke, kita lanjut ke penjelasan program. Oke, kita lanjut ke penjelasan program yang selanjutnya, yaitu mengenai queue. Di sini kita deklarasikan kelas namanya priority queue. Seperti biasa kita menginisialisasikan konstruktor dari kelas queue priority queue ini, dan si di sini kita mendeklar si variabel namanya queue bertipe array dan kita set menjadi empty. Nah, ini def underscore str itu sebenarnya kelas ini nanti akan mengembalikan value bertipe string itu. Ini dia join tuh berarti dia di si kutip ini di-convert ke string gitu. Join array ini menjadi sebuah string. Jadi ini si self queue-nya itu kan berarti dia array queue-nya kan. Terus dia di loop, dalam setiap loop-nya di-convert menjadi string, lalu di-join sama string empty ini. Jadi join array ini menjadi string. Oke, is empty seperti biasa dia mengecek apakah si queue ini ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya berarti dia akan bernilai kalau ada isinya dia return true if array queue is not empty. Berarti dia akan mengembalikan nilai true jika si queue-nya ini tidak empty dan akan mengembalikan false jika dia empty. Oke. Lalu di sini ada insert. Insert ini sebenarnya memasukkan atau memasukkan data ke dalam si queue-nya itu. Nah, kalau queue itu kan dia sifatnya first in first out. Berarti yang pertama kali masuk yang pertama kali juga akan dilayani gitu. First in first out kayak antrian ya. Berbeda dengan stack. Kalau stack kan yang pertama kali masuk, yang terakhir kali dilayani. Kalau queue dia yang pertama kali masuk, maka dia yang akan pertama kali dilayani juga. Mirip di kehidupan sehari-hari gitu. Lalu ini ada delete. Delete ini sebenarnya sama seperti stack, menghapus value yang berada di dalam queue. Nah, ini kita mendeklarasikan block try catch. Ini kita block try star. Sebenarnya try ini berfungsi untuk menghandle jika terjadi exception. Jika terjadi exception, programnya tidak akan berhenti, tapi dia
akan menampilkan pesan ini jika indeks error, misalkan indeksnya tidak ada, ketika di program dijalankan, ketika indeks error ditangkap, maka dia akan menampilkan print dan menghentikan program. Jadi tidak eh, programnya tuh nggak nggak ini apa namanya nggak keluar error yang seperti biasa gitu. Jadi dia di handle gitu. Nah ini inisialisasi value buat apa namanya menampung nilai yang mau di delete-nya itu ya. Nah dia meloop ini dari si queue-nya self queue len kita loop jika Q yang ke I lebih dari max value, kita compare value-nya satu per satu di setiap iterasinya. Jika value-nya lebih besar daripada maxpal, maka taruh ke maxpal. Dia tuh akan terus seperti itu sampai mendapatkan value yang paling terbesar dari si antriannya itu. Nah, jika value terbesarnya itu sudah didapatkan, maka ambil value terbesar itu lalu di delete. Di delete value yang terbesar itu karena ini adalah priority queue berarti yang pertama kali dilayani adalah di queue yang value-nya terbesar gitu. Dalam hal ini berarti di sini akan mendapatkan nilai terbesar, setelah didapatkan maka akan di delete dan di return si value-nya tersebut gitu. Jika tidak ditemukan atau jika terjadi kesalahan dalam kode ini maka akan ditangkap oleh exception ini gitu. Nah, di sini kita mendeklarasikan main. Main ini adalah function yang akan pertama kali dipanggil oleh Python ketika program dijalankan. Kita di sini membuat objek namanya priority queue. Baik, objek namanya queue menggunakan kelas priority queue. Lalu di sini kita insert atau di istilahnya di queue itu namanya enqueue. Kalau di stack kan namanya push. Kalau di queue namanya enqueue. Kalau di stack nanti mengambil atau menghapus namanya pop. Kalau di queue namanya dequeue. Nah, kita enqueue 12 ke dalam queue-nya. Jadi di my queue harusnya ada 12. Lalu kita enqueue lagi satu berarti 12 setelah 12 berarti satu. Kita enqueue lagi 14, kita enqueue lagi 7. Berarti seharusnya ketika di print nanti adalah value-nya itu apa tidak kosong ya. Si myQ itu berarti ada isinya. Nah, di sini while not myQ is not empty, jika si myQ ini tidak kosong, maka dalam setiap iterasinya itu delete. Berarti dia akan mendelete yang paling besar dulu, ya kan? Karena di sini kita menggunakan priority queue, dia akan di delete 14 dulu, setelah itu 12, setelah itu 7, setelah itu adalah satu. Lalu kita coba jalankan dulu. Nah, karena pertama 12, kenapa 12? Karena pertama kali kita meng-enqueue kan 12. Dia kan first in, first out. Yang pertama kali dimasukkan, yang pertama kali dilayani. 12, 1, 14, dan 7. Karena ini kita menggunakan priority queue, jadi aturannya bukan yang pertama kali dimasuk yang pertama kali di NQ dilayani tapi ada penilaian yang lainnya itu adalah nilai terbesar karena nilai terbesar di dalam Q ini adalah 14 maka dia yang pertama kali dilayani setelah itu 12 setelah itu 7 dan setelah itu 1 dan program selesai. Begitu penjelasan dari soal nomor 4 terkait Q. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 5.
Membuat program menu untuk binary tree dalam penggunaan input data, pre-order, in-order, post-order, dan hapus data. Oke, kita langsung saja. Baik, kita langsung buat kelas namanya binary search tree yang nanti isinya adalah berkaitan dengan manipulasi binary tree. Lalu kita buat function konstruktornya. Cara membuat konstruktor di Python adalah sebagai berikut. If init all as help 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 all none. Kita isi self dot file sama dengan file. Jadi nanti diisi sama objek yang menginisialisasi kelas ini, atau diisi file ini diisi oleh objek yang memanggil kelas binary tree. Lalu karena ini adalah binary tree, dia punya properti namanya left. Kita buat juga self dot left dengan non. Kita isi non aja karena ini masih inisialisasi. Self dot right sama dengan non juga. Nah, left dan right ini sebenarnya mewakili anak kiri dan anak kanan dari input tersebut. Di init ini kita isi si self left dan self dot right ini menjadi non, dan self dot file adalah file bergantung dari nilai yang diisi oleh objek yang memanggil kelas binary search tree. Oke, sekarang kita buat kelas untuk insertnya. Untuk insert ke binary search tree ini, kita namanya insert aja self file. Di sini kita akan cek dulu. Jadi kalau misalkan dia adalah yang pertama kali, maka jadikan dia sebagai root. Jadi cek jika file sama dengan kosong, file sama dengan non atau seperti atau enggak atau kosong, maka dijadikan sebagai root. Oke, if self dot file dengan non maka jadikan dia sebagai root. Self dot file sama dengan file. File adalah root. Selain itu else. Nah, berarti root sudah ada. Kalau root sudah ada, maka kita harus cek apakah nilainya sudah eksis di BST-nya apa belum. Kalau sudah eksis, maka kita return tidak boleh duplikat di dalam BST. Cara ceknya sebagai berikut. If file sama dengan self dot file return no duplicate row in binary search tree. Nah, kalau dia tidak duplikat, maka lanjut. Di sini kita cek dulu apakah filenya ini lebih kecil dibandingkan snap.file. Artinya itu kalau lebih kecil maka kita harus isinya itu ke anak yang kiri. Baliknya, kalau dia lebih besar daripada sub.file, maka kita harus isi ke anak yang sebelah kanan. Karena kan aturan basic seperti itu kan. Kalau lebih kecil dibandingkan dengan rootnya, maka dia harus akan diisi ke anak kirinya. Oke, ini cara ceknya. Nah, maka kita kalau dia lebih kecil daripada rootnya, sekarang kita cek di kirinya sudah ada belum. Kalau di kirinya sudah ada, maka
kita di kirinya kan udah ada tapi kita nggak tahu kan kedalamannya berapa, maka kita harus melakukan uh, cek insert ini cek insert lagi kan, berarti ngecek lagi gitu. Maka kita lakukan rekursi self dot left dot insert. Sebenarnya ini dia manggil manggil insert lagi. Jadi lakukan rekursif karena kan kita nggak tahu nih kedalaman dari lab ini, anak kirinya dari root ini ada berapa kan, kita nggak tahu. Jadi kita panggil aja insert, dia manggil dirinya sendiri di file ini gitu. Nah, jika tab.lab-nya belum ada, jika self.lab-nya belum ada, maka jadikanlah si self.lab ini sama dengan kita panggil lagi kelas binary system. Jadi dia akan apa namanya, akan manggil lagi kelas binary system dan akan mengikuti aturan dari binary system. Dia akan dibuatkan menjadi node baru. Nah, jika si self-lab-nya tidak ada atau empty, maka kita jadikan si self-lab ini menjadi node baru yang mengikuti aturan dari BST ini. Jadi kalau dia lebih kecil daripada rootnya, dia akan ke kiri, dan kalau dia lebih besar daripada rootnya, dia akan isi ke kanan. Oke, karena kita di sini sekarang kita, kalau si filenya ini lebih besar dibandingkan dengan rootnya, maka berarti ini ke kanan kan. Harus kita lakukan hal yang sama, tapi ini ke kanan. Jadi sama saja self.write. Jika self.write ini ada, kita dan kita juga pasti nggak akan tahu kedalaman berapa, maka kita lakukan rekursif juga self.write.insert. Kita panggil lagi fungsi ini. Wow. Kalau dia belum ada, maka kita jadikan si self.write ini sebagai node baru juga yang mengikuti aturan dari binary system. Wow. Itu terkait. Oke, selanjutnya kita buat function untuk insertnya udah. Oke, selanjutnya kita buat function untuk first ordernya ya. Oke, kita langsung aja def traverse 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 in order self list. So kita set ls aja. If self dot lab nya itu jika ada anak kirinya ya. Jadi traverse in order ini adalah implementasi dari penelusuran in order pada BST. Nah, nanti BST ini akan mengunjungi simpul secara rekursif dalam urutan kiri akar kanan. Jadi kiri akar kanan. Oke. Nah, kita harus cek dulu di kirinya ada apa enggak. Jika ada anak kiri, maka kita akan melakukan metode traverse in order. Di sini kalau ada, maka kita akan melakukan rekursif self.left.traverse in order. Kita rekursif dia. Ini adalah list. Lalu kita tambahkan nilai simpul saat ini ke list dengan cara list dot append self dot file. Setelah dia selesai melakukan rekursif ke sebelah
kirinya, lalu kita append ke list. Sama dengan yang apa namanya, mengunjungi yang kiri, sekarang kita rekursi ke yang ke sebelah kanan. Sama juga jika di sebelah kanannya ada anak kanan, dot right, maka dot right-nya ada, maka kita rekursi gunakan traverse in order juga. LSD dan return LSD. Nah, jika ada anak kanan, kita lakukan rekursi untuk anak kanan ini mengunjungi semua simbol yang di bagian kanan pohon sesuai dengan penelusuran in order. Lalu hasil akhirnya adalah LST ini yang berisi nilai simbol dalam urutan penelusuran in order. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat function post order. Jadi jadi yang selanjutnya kita akan membuat function pre-order. Jadi pre-order ini penelusurannya adalah root, kiri, dan kanan. Berikut adalah implementasi codingan. Def, traverse, pre-order, LSD. If pertama nilai dari simpelnya kita tambahkan langsung ke LSD. Terjadi pada proses awal sesuai dengan. Oke, selanjutnya kita akan membuat function untuk pre-order. Jadi pre-order ini adalah penelusuran dengan cara rekursif juga, tapi dia dari root ke kiri kemudian ke kanan. Berikut adalah implementasi def, traverse, pre-order, self, nah kita langsung tambahkan aja lst append self .file. Jadi kita langsung tambahkan ini di LST-nya pada proses awal sesuai dengan penelusuran pre-order. Karena kan pre-order, jadi dia langsung dimasukkan di awal. Nah, setelah kita append, lalu di sini baru kita cek apakah ada anak kiri. Kalau ada anak kiri, maka kita lakukan penelusuran pre-order secara rekursif. Self dot left dot traverse pre-order LST. Sama, jika ada anak kanannya, maka kita lakukan secara rekursif juga traverse pre-order mengunjungi simbol anak kanan. Lalu setelah itu kita return. Nah, itu dari traverse pre-order. Nah, selanjutnya kita akan buat function untuk penelusuran post order. Jadi post order ini adalah penelusuran dengan secara rekursif juga, namun dari urutannya adalah kiri, kanan, dan root. Kiri, kanan, root. Oke, kita buat implementasi def traverse order. Karena ini adalah post order, berarti kan dia post setelah kan, berarti kita langsung cek dia. Kalau dia ada anak kirinya seperti biasa, kita melakukan penelusuran.
first order LSD sama. Sekarang cek anak-anak, kalau anak-anaknya ada maka kita lakukan first order. Kita baru append header, lalu jangan lupa return LSD. Kita sekarang sudah buka function in order, pre-order, dan reverse post order. Nah, kita harus membuat satu function untuk membungkus objek function ini supaya nanti di objek yang memanggilnya itu dia tidak tahu kekompleksitasan dari kelas ini, karena kan gunanya dari pemrograman berorientasi objek itu kan menyembunyikan detail dari kerumitan dari, jadi si objeknya nggak tahu kerumitan dari apa dari kelas itu apa, atau juga atau dikenal dengan abstrak. Nah, kita sederhanakan aja function def def div versus def versus in order, akan memanggil function traverse in order, return of traverse order, saja array cost. Ini akan memanggil function rekursif dari traverse in order itu dan menggunakan dalam yang ikuti aturan in order. Kita buat untuk yang post order dan pre-order. Def def first 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 pre order self return self reverse pre-order. Def def first first order self juga return dot reverse post order. Baik, apa objeknya, jadi dia nggak tahu kerumitan dari function reverse post order, reverse dan reverse in order. Dia hanya tahu reverse in order dan kembalikan list dalam bentuk in order, dan pre-order juga akan mengembalikan dalam bentuk pre-order, dan post order juga akan list dalam bentuk post order. Jadi lebih sederhana, lebih enak di main. Oke, selanjutnya kita akan membuat function delete. Tapi sebelum kita membuat function delete, kita harus buat dulu function untuk bertugas mencari node dan parent. Nah, untuk menghapus BSD, kita juga perlu merekonstruksi lagi BSD-nya setelah dihapus. Nah, dari itu perlunya buat function yang akan mencari node dan parent. Oke, kita langsung find node and its parent. Jadi kita harus tahu value yang mau dilihat itu parent, supaya kita bisa merekonstruksi lagi BSD, biar BSD tetap mengikuti aturan BSD tadi.
filenya tidak ada. If file oke, if file self upload file ke return self parent. Jika filenya kurang dari self upload file, maka kita telusuri self net. Jika anak kiri ada, kita rekursif dari parent file self. Ini jika anak kiri lebih besar daripada jika filenya lebih besar daripada if self.right, jika anak ada, kita lakukan juga recursion dot file. Jika nggak ada ya return. Berarti kalau anak kirinya ada, dia parent. Oke, kita sudah membuat find node parentnya itu. Sekarang kita lanjut buat terakhir, yaitu delete. Pertama kita self dot find node basic value yang mau kita delete ada di dalamnya, ada di dalam base nya. Kalau nggak ada, atau kalau dengan move on yang tadi kita buat, kalau misalkan dia dapat left ada, kalau nggak ada move on. Dan kalau dia menusuk right, kalau right juga nggak ada, berarti kita ini kita jadi bilang memang value itu tidak ada di dalam base. Jadi kita saja return node in base. Nah, kalau ada, kita lanjut delete. Kita bikin delete deleting base. Kita delete parent dot find node di parent node diisi sama value yang mau di delete nanti di parent. Karena lakukan adalah kita harus cek berapa banyak yang nah sekarang kan deleting node dan parent node berisi berisi parent dari value yang mau dihapuskan. Di sini berarti parent karena kita harus melakukan penjelajahan kan traverse order itu node yang terkena node yang apa ya terkena dampak dari penghapus affected node yang terkena
delete final dot reverse order. Kita melakukan delete order, kita isi aja right, dia nanti akan melakukan kursif. Nah, ini kita akan jika affected artinya itu ya berarti dia nggak punya itu berarti kalau dia punya anak, jika dia adalah satu berarti artinya dia itu nggak punya anak. Kalau nggak punya anak ya itu berarti kita tinggal hapus saja dan memperbarui referensi dari simpul induknya ke simpul menjadi nol. Oke, yang mana dot file file node kita jadikan dia referensi else parent node dot write apa ya dengan node itu dan completely ini untuk kasus tadi tidak ya. Nah, sekarang else else yang tadi ya yang sekarang kita ke nodenya ini memiliki anak. Sekarang case-nya adalah jika yang dihapus itu adalah root. Jika simpul yang itu atau filenya itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita hapus dan kita bangun info tersebut. Oke, jika parent dengan k update dot dengan default dot next kita jadikan dia dot jadikan dan dot ini kita memperbarui konstruksi node teori itu kan dia menyimpan kita insert kita memperbarui struktur dari base dan ke kasus yang jika itu dia memiliki kita harus hapus dan kita rekonstruksi lagi dengan berulang simpul yang terkode execute dot reverse reorder and if parent not dot left dengan dot left
parent node dot write node dot invalid of kita rekonstruksi ke node extension li. Oke, berarti kita sudah buat function valid. Yang pertama adalah kasus jika dia tidak memiliki oh, kita langsung valid kali ini tidak memiliki anak. Dan kalau dia root, kita lihat itu berarti jadi dan kalau parent lalu kita itu untuk oke, sekarang kita tinggal buat menunya karena kita sudah buat juga untuk input datanya kita sudah ada data juga kita sudah beli free order kita sudah buka dapper versus order versus free order dan versus post order. Sekarang kita tinggal buat di application get for print kedua adalah ketiga hasil print keempat hasil print kelima hasil post order. Dari tenang function tidak input untuk username gantian terus ya sama dengan all dan pilihan di OPSC PS. Nah, karena program tidak berhenti jadi kita pakai waktu dan karena pilihan 5 file menunggu dan yang benar-benar file dari 1, 2, 3 berbeda di atas 1 dan kalau dia membutuhkan di antara dia akan dia
Jika menurut dia membentuk input that one of the business untuk inputkan data yang mau dimasukkan ke base input base base 2 di base ini akan diikutin dan dikonvert jadi disimpan ke base 1. kita percepat aja, copy aja bst7. Oke, 3 4 dan 7 lalu setelah kita tambah, sekarang kita panggil function insert ke bst insert bst 1 dan lakukan hal yang function berikutnya bst2 dan 2 karena setelah itu sebenarnya udah selesai. Jadi karena programnya berakhir, kita harus panggil call gunanya bikin function supaya nilai menu ini diperbaharui lagi. Dia kan akan balik lagi ke atas. Oke, jadi kita buat loop kalau dia ada yang kedua berarti delete dan sama integer kita convert ke integer, kita add keyword wording ya, in bst dot delete kita panggil ya 100 diorin breeder ya, bst dot if versus di free on order untuk in order ya. Nah, kita ganti order if def versus order call baru 5 if versus if def post call dia harus kita jangan lupa kita pakai
user inputkan size sudah kita tampilkan saja. Ini terdiri dari kita langsung tes program. Oke, sekarang kita lihat hasil dari programnya. Kita pilih ini ketika kita running, kita pilih input data. Nah, ini muncul BST1. Akan kita input aja value itu 7, 4, 9, 0, 5, 8, dan 13. Nah, dia tidak berhenti, dia masih tetap berjalan. Kita lihat penelusuran pre-order. Nah, ini adalah penelusuran pre-order. Penelusuran pre-order itu yang tadi kita jelaskan. Jadi dia akan itu dari pre-order root kiri dan ke kanan. Sekarang kita tes untuk penelusuran in order. Ini hasil dari in order. Lalu kita hasil dari post order. Nah, ini post order. Nah, yang terakhir mungkin kita hapus data. Kita hapus 13 misalkan. Kan kita hapus 13. Lalu kita pilih hasil pre-order. Nah, 13 sudah nggak ada lagi. Kalau kita pilih in order juga nggak ada juga. Pilih post order juga sama, nggak ada juga. Oke, baik, demikian penjelasan program soal nomor 5. Terima kasih. Saya mohon maaf jika dalam penjelasannya ada yang kurang jelas dan ada yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.